Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nurfadilah, NIM 440141998, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asesmen hasil belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Asesmen banyak digunakan dalam kegiatan penilaian, terutama setelah diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai kegiatan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui, dilakukan, dan dikerjakan oleh peserta didik. Asesmen memiliki makna yang sama dengan evaluasi, sehingga kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Dalam pemakaian yang lebih sempit, asesmen bisa disebut dengan ujian. Sedangkan dalam artian yang lebih luas, asesmen dapat disamakan dengan evaluasi. Jadi, evaluasi pendidikan ini biasanya memiliki tujuan untuk mengetahui sikap peserta didik, kesadaran karir, kepekaan budaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah asesmen. Kegiatan asesmen muncul pertama kali di Cina pada tahun 206 sebelum Masehi ketika dinasti Han memperkenalkan ujian dalam proses seleksi pegawai kerajaan. Kemudian selanjutnya, pada tahun 822 Masehi, dinasti Tang juga melaksanakan ujian tertulis bagi calon pegawai kerajaan. Di Eropa, ujian yang pertama kali digunakan untuk seleksi calon pendeta dan ksatria. Anak-anak pun diuji pengetahuannya. Sedangkan di Amerika Serikat, memperkenalkan ujian tertulis pada tahun 1830-an dalam upaya untuk mengurangi subjektivitas asesmen. Selanjutnya, tujuan asesmen. Asesmen pembelajaran memiliki dua tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Asesmen yang berkaitan dengan tujuan isi digunakan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sedangkan asesmen yang berkaitan dengan proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Secara umum, tujuan asesmen dibagi menjadi 4. Yang pertama, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks belajar, asesmen sumatif dan formatif disebut dengan asesmen belajar. Yang kedua, ada asesmen objektif dan subjektif. Asesmen objektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar. Sedangkan asesmen subjektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Ada beberapa jenis pertanyaan berbentuk objektif dan subjektif. Jenis pertanyaan berbentuk objektif yaitu pertanyaan yang memiliki alternatif jawaban benar dan salah, pilihan ganda, pertanyaan menjodohkan, dan jawaban ganda. Sedangkan pertanyaan subjektif yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban luas dan ada yang berbentuk uraian. Selanjutnya, ada asesmen acuan patokan dan acuan normatif. Asesmen acuan patokan biasanya menggunakan tes acuan patokan, merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan asesmen acuan normatif atau dikenal dengan penentuan ranking berdasarkan kurva normal biasanya menggunakan tes acuan normatif. Tidak digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Asesmen ini sangat efektif untuk membandingkan kemampuan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Dan tujuan asesmen yang terakhir yaitu asesmen formal dan informal. Asesmen formal diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis, seperti tes tertulis. Sedangkan asesmen informal dimaksudkan untuk menentukan ranking akhir peserta didik. Asesmen ini dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, seperti kegiatan asesmen yang dilaksanakan melalui observasi, inventory, partisipasi, penilaian diri dan teman sebaya, dan diskusi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asesmen. Asesmen banyak diterapkan di berbagai lapangan pendidikan. Prinsip-prinsip berikut memberikan visi tentang cara-cara mentransformasikan asesmen sebagai bagian dari reformasi sekolah, dengan fokus utama pada perbaikan asesmen kelas untuk mendukung belajar. Prinsip yang pertama yaitu tujuan utama asesmen adalah memperbaiki belajar peserta didik. Asesmen, baik asesmen kelas maupun berskala besar, diorganisir dengan tujuan untuk memperbaiki proses belajar peserta didik. Asesmen ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh peserta didik terhadap tujuan belajar dan mengenai kemajuan belajar masing-masing peserta didik. Prinsip yang kedua yaitu asesmen bertujuan untuk mendukung belajar peserta didik. Asesmen baik yang digunakan untuk laporan kemajuan peserta didik, sertifikasi peserta didik, dan informasi untuk perbaikan dan akuntabilitas sekolah adalah dimaksudkan untuk mendukung belajar peserta didik. Informasi yang digunakan untuk perbaikan dan akuntabilitas sekolah juga berasal dari data pekerjaan dan asesmen peserta didik yang diperoleh secara terus-menerus. Asesmen akuntabilitas menggunakan prosedur pengambilan sampel pekerjaan peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu objektif bagi semua peserta didik. Asesmen termasuk di dalamnya instrumen, kebijakan, penerapan atau penggunaan hendaknya objektif bagi semua peserta didik. Asesmen yang baik akan memberikan keyakinan bahwa semua peserta didik akan memperoleh perlakuan yang sama. Prinsip yang keempat yaitu kolaborasi profesional. Pendidik yang memiliki sifat objektif adalah penting bagi persyaratan asesmen yang berkualitas. Pelaksanaan asesmen tergantung pada pendidik yang memahami tujuan asesmen, penggunaan berbagai metode, bekerja secara kolaboratif, dan terlibat dalam pengembangan profesional untuk memperbaiki kemampuan sebagai asesor. Prinsip yang kelima yaitu partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. Pelaksanaan asesmen perlu melibatkan orang tua, anggota masyarakat, peserta didik, bersama-sama pendidik dan pakar yang memiliki keahlian tertentu dalam mengembangkan asesmen. Prinsip yang keenam yaitu keteraturan dan kejelasan komunikatif mengenai asesmen. Pendidik, sekolah, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat secara jelas dan teratur mendiskusikan praktik asesmen dan peserta didik, serta kemajuan program dengan peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Pendidik dan sekolah mengkomunikasikan tujuan, metode, dan hasil asesmen. Pendidik dan sekolah juga melaporkan apa yang diketahui dan yang mampu dilakukan oleh peserta didik, apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik, dan apa yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Prinsip yang terakhir yaitu peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. Asesmen perlu dikaji kembali dan diperbaiki untuk memastikan bahwa asesmen itu benar-benar memberikan manfaat kepada peserta didik. Tindakan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun asesmen itu dipandang telah memadai, namun perlu diperbaiki mengingat kondisi selalu berubah dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat selalu meningkat. Selanjutnya ada asesmen autentik atau asesmen kinerja. Asesmen kinerja
merupakan bentuk ujian di mana peserta didik menjawab suatu pertanyaan atau membuat produk, mendemonstrasikan keterampilan, atau menampilkan kemampuan dan pengetahuan. Sedangkan asesmen autentik sendiri merupakan jenis asesmen kinerja. Nama autentik ini diperoleh dari fokus teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur tugas-tugas kompleks, relevan, dan dalam dunia nyata. Asesmen autentik dapat berupa karya ilmiah dan memperbaiki karya ilmiah, serta memberikan analisis tentang peristiwa-peristiwa secara tertulis atau lisan, berkolaborasi dengan orang lain dalam melaksanakan perdebatan dan melaksanakan penelitian. Asesmen kinerja memiliki tahap-tahap pelaksanaan agar tercapai asesmen kinerja yang baik. Yang pertama ada identifikasi hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini diperoleh dari tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan tugas yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Setelah mengidentifikasi hasil belajar, pertanyaan berikutnya adalah apakah yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam mempelajari tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik belajar dan mendemonstrasikan tujuan pembelajaran dengan berbagai cara. Yang ketiga, identifikasi hasil belajar tambahan. Tugas yang kompleks adalah tugas yang lebih dari sekadar mendemonstrasikan dan menerapkan pengetahuan. Tugas seperti ini mempersyaratkan beberapa tugas, termasuk di dalamnya keterampilan dasar seperti membaca, memperoleh informasi, menulis, dan keterampilan berpikir kritis. Dan langkah yang terakhir yaitu merumuskan kriteria dan tingkat kinerja untuk penelitian. Dan yang terakhir ada asesmen portofolio. Asesmen portofolio adalah bentuk penilaian kinerja yang sangat populer. Portofolio biasanya berbentuk file atau folder yang berisi koleksi karya peserta didik. Portofolio yang dirancang dengan baik berisi karya peserta didik yang berkaitan dengan tugas-tugas instruksional dan mencerminkan pencapaian tujuan kurikulum. Nah, keunggulan asesmen portofolio ini lebih banyak daripada asesmen kinerja atau asesmen autentik. Yang pertama, dapat mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kepada pendidik, sekolah, dan orang tua. Yang kedua, portofolio dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tercapainya kemampuan peserta didik dalam berpikir kompleks, pemahaman mendalam, dan penerapan pengetahuan. Yang keempat, peserta didik terdorong menjadi pembelajar reflektif yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangannya sendiri. Sama seperti asesmen kinerja, asesmen portofolio juga memiliki tahap-tahap penerapannya. Yang pertama, ada perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, ada implementasi. Dan yang ketiga, hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Woro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.